Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel tutorialan ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Grab driver lagi ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman nih. Tiba-tiba akunnya kena suspend ataupun terkena pelanggaran ya. Tetapi teman-teman tidak tahu nih pelanggaran apa ataupun kesalahan apa yang teman-teman lakukan. Nah, pada video kali ini kita akan sedikit membahas tentang perihal kode etik ataupun peraturan yang ada di Grab driver ya. Nah, harapannya dengan kita mengetahui tentang peraturan apa saja yang tidak diperbolehkan oleh pihak Grab-nya, kita bisa lebih berhati-hati pada saat mengambil orderan. Nah, materi penggelapnya, mari kita bahas. Oke, langsung saja kita masuk ke artikel ataupun halaman kode etik mitra Grab driver ya. Nah, jika nanti kalian ingin membaca artikel ataupun halaman ini secara lebih lengkap, kalian bisa mencari halaman ini di Google ya. Kalian ketikkan saja kode etik Grab driver, maka akan muncul artikel ataupun halaman seperti ini. Nah, di bagian bawah ini ada pilihan yang bisa kita pilih, yaitu yang pertama roda 2 dan roda 4. Artinya adalah ini jika kita klik pada bagian ini, berarti ini adalah kode etik untuk Grab bike ya, ataupun kendaraan roda 2. Lalu jika kita klik pada bagian ini, maka akan berubah nanti kode etiknya yang di bagian bawahnya ini akan berubah menjadi Grab car ya, ataupun kendaraan roda 4. Oke, kita bahas dulu untuk yang pertama roda 2 ataupun Grab bike dulu ya. Nah, di bagian ini sudah ada keterangannya diperbarui pada tanggal 25 Maret 2024. Ya, sudah lumayan terbaru lah ya. Nah, oke, selanjutnya kita langsung saja masuk ke ketentuan pelanggaran ya. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya, yaitu kode etik umum mitra Grab. Nah, ini nanti akan kita baca beberapa poin saja ya dari masing-masing nomor ini nanti supaya waktunya tidak terlalu panjang. Nanti kalian bisa baca secara mandiri ya. Yang pertama yaitu bertikai atau melakukan tindakan di luar norma kesopanan, berperilaku kasar, melampiaskan emosi dalam bentuk perbuatan yang tidak menyenangkan kepada siapapun baik verbal ataupun non verbal, fisik ataupun non fisik, tidak terkecuali tindakan mengancam, mengintimidasi, menakut-nakuti, melecehkan secara sara, fisik, seksual dan lain sebagainya ya. Nah, jika kalian melakukan pelanggaran ataupun melakukan tindakan semacam ini, kalian akan terkena sanksi, yaitu di sini penjelasannya adalah pengakhiran hubungan kemitraan. Nah, kalian hati-hati ya, jangan sampai seperti ini. Apalagi kemarin kan kalau kalian membaca berita tentang video ini ya. Kudu bulet tuh. Kene kok aturane nek sampean rego kene kudu kene to. Ora. Kene kartu mlebu, Mas. Kowe ora tau mlebu. Lho kowe ngopo ngalang-alangi wong kerja? Nah, jika tindakan seperti ini kan sudah termasuk tindakan perkelahian ataupun juga ada unsur mengancamnya. Jadi kalian harus berhati-hati dalam bertindak ya. Terutama pada saat di lapangan, kalian juga harus menjaga perilaku supaya tidak terkena sanksi oleh pihak Grab-nya. Oke, lanjut kita ke bagian ini kalian bisa baca sendiri ya. Selanjutnya yaitu khusus bagi penyedia layanan Grab Protect. Nah, kalau kalian menggunakan layanan Grab Protect, kalian harus juga memahami apa-apa yang tidak diperbolehkan oleh pihak Grab-nya. Yaitu yang pertama adalah tidak membawa dan atau menggunakan perlengkapan khusus Grab Protect seperti bio, partisi, kendaraan, dan hand sanitizer. Nah, jika kalian sudah menyediakan layanan Grab Protect, tetapi kalian tidak melakukan hal ini sebetulnya simpel ya, yaitu kalian mungkin lupa membawa hand sanitizer dan lain sebagainya. Kalian akan terkena sanksi nih. Yang pertama adalah jika kalian melakukan satu kali, kalian tidak bisa menerima order sementara, wajib online training dan datang ke GDC untuk pengecekan biopartisi dan tanda tangan pernyataan ya. Nah, jika kalian melakukan dua kali, maka kalian akan terkena pencabutan layanan Grab Protect. Nah, itu adalah sanksi jika kalian melakukan pelanggaran ini ya. Nah, untuk poin-poin berikutnya kalian bisa baca mandiri ya. Kita bahas lagi untuk ke bab berikutnya, yaitu kode etik mitra pengemudi penyedia layanan Grab Bike. Nah, pelanggarannya ini jenis pelanggaran ringan ya. Yang pertama adalah tidak menjaga kebersihan penampilan, termasuk aroma badan atau mulut saat berinteraksi langsung dengan penumpang. Nah, hal semacam ini pun jika nanti ada laporan dari customer ataupun penumpang kalian, kalian juga bisa kena sanksi ya. Maka dari itu hal-hal semacam ini itu juga perlu kalian pahami dan perlu kalian perhatikan. Jadi ketika kalian mengambil pesanan ataupun menjemput customer gitu ya, kalian berada dalam kondisi yang prima, bersih dan lain sebagainya ya. Sehingga customer itu bisa nyaman saat berkendara dengan kalian. Nah, jika kalian terindikasi terkena pelanggaran seperti ini, sanksinya ada di bagian kanannya ini.
Jika 1 kali, 2 kali itu terkena peringatan. Lalu jika ketiga kali kalian terkena peringatan keras. Keempat kalinya tidak bisa menerima order sementara dan wajib mengikuti training. Lalu yang kelima adalah pengakhiran hubungan kemitraan. Hanya karena kita tidak menjaga kebersihan, kita bisa terkena pengakhiran kemitraan ya jika kita tidak mengindahkan pelanggaran ini. Nah, untuk yang lainnya, ini ada 2, nomor 3, ini bisa kalian baca mandiri. Oke, kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu pelanggaran dengan kategori pelanggaran berat. Yang pertama, ini tidak menggunakan atribut Grab pada saat melakukan layanan, termasuk saat verifikasi wajah. Nah, ini yang mungkin seringkali diremehkan ya oleh teman-teman Grab untuk tidak menggunakan atribut, padahal sebetulnya atributnya sudah ada atau sudah punya, tetapi kita tidak menggunakan atribut. Nah, ini termasuk jenis pelanggaran berat. Jika ada yang melaporkan ataupun customer melaporkan kepada pihak Grab-nya, kita juga akan terkena sanksi ya yang lumayan berat sih. Yang pertama, jika kalian melakukan 1 kali pelanggaran ini, kalian akan terkena peringatan. Lalu yang kedua ada peringatan keras dan wajib hadir ke GDC. Yang ketiga, akun kalian akan dinonaktifkan sementara selama 1 hari ya. Lalu jika kalian melakukan 4 kali, akun dinonaktifkan sementara selama 3 hari. Nah, kalian perlu memperhatikan ya berkenaan dengan atribut Grab ini pada saat kalian melakukan layanan. Nah, kita masuk lagi ke bab berikutnya, yaitu kategori pelanggaran sangat berat. Nah, salah satu contoh dari pelanggaran sangat berat yaitu menggunakan plat nomor kendaraan yang berbeda dengan yang tampil pada aplikasi Grab. Nah, perlu kalian perhatikan dengan tindakan seperti ini. Nah, sanksinya kalian bisa lihat pada bagian kanan ini ya. Untuk 1 kali melakukan terkena peringatan keras. Lalu jika kalian melakukan 2 kali, pembekuan akun hingga mitra memperbarui data ke GDC atau mobil servis. Jika kalian melakukan ketiga kalinya, yaitu pengakhiran hubungan kemitraan pada kondisi kecelakaan lalu lintas atau insiden lain yang setara. Penemuan atas ketidaksesuaian informasi pada aplikasi mitra dapat berakibat pada gugurnya manfaat perlindungan asuransi keselamatan bagi mitra. Nah, itu yang perlu kalian perhatikan. Nah, untuk jenis pelanggaran nomor 1 maupun yang nomor 2 ini itu sanksinya sama ya. Jadi ini sama-sama tidak menggunakan kendaraan sesuai dengan informasi kendaraan pada aplikasi Grab kalian. Kalian akan terkena sanksi seperti ini. Oke, kita lanjut ke bab berikutnya, yaitu berkenaan dengan kode etik mitra pengemudi penyedia layanan Grab Express. Oke, kita ambil contoh untuk poin yang pertama ya, meminta atau melakukan penambahan biaya atau bayaran di luar tarif yang tertera atau ditentukan di aplikasi Grab tanpa sepengetahuan dan persetujuan penumpang ataupun pelanggan. Nah, untuk nomor pertama, pelanggaran nomor kedua, 3, 4 sampai dengan nomor 7 itu sanksinya sama ya. Yaitu jika kalian melakukan 1 kali itu akan terkena peringatan, lalu yang kedua kali akan ada peringatan keras. Lalu yang ketiga kalinya tidak bisa menerima order sementara dan wajib online training. Jika kalian melakukan keempat kalinya, pencabutan layanan Grab Express ya. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke modul selanjutnya yaitu pelanggaran jenis berat ya. Yaitu merokok di kendaraan pada saat menjemput atau mengantarkan paket atau makanan pada saat mengerjakan layanan Grab Express atau GrabFood. Nah, ayo nih, siapa nih yang juga sering melakukan hal semacam ini? Karena memang sering sekali ya tentang merokok pada saat berkendara ini dilakukan oleh pengendara motor. Bukan hanya teman-teman dari ojol aja, teman-teman yang di luar ojol pun juga ya mungkin sudah kebiasaan merokok di kendaraan ini ya. Nah, jika kalian melakukannya ini itu sudah termasuk pelanggaran berat ya di Grab di kode etik Grab ini. Nah, sanksinya adalah 1 kali peringatan keras, lalu jika kalian melakukan kedua kali tidak bisa menerima order sementara dan wajib online training. Jika kalian melakukan ketiga kalinya, pengakhiran hubungan kemitraan. Nah, kalian harus perlu waspada ya. Jangan sampai melakukan tindakan seperti ini. Oke, lanjut ke modul berikutnya, yaitu pelanggaran yang sangat berat. Yang pertama adalah segala kecurangan yang menggunakan dan atau melibatkan metode pembayaran tunai dan non-tunai yang merugikan pihak manapun, baik material maupun imaterial. Nah, kalian bisa terkena sanksi pengakhiran hubungan kemitraan ya. Oke, selanjutnya yaitu tentang layanan GrabFood dan GrabMart ini bisa kalian baca sendiri ya ke bawah ini sama ada pelanggaran ringan, pelanggaran berat dan juga ada pelanggaran sangat berat gitu ya. Lalu di bagian bawahnya juga ada Grab Rental, ini juga ada pelanggaran ringan, lalu juga ada pelanggaran berat. Oke, kita coba sedikit bahas tentang GrabCar ya supaya tidak terlalu lama videonya dan kalian juga bisa membaca secara mandiri ya.
sesuai dengan jenis layanan masing-masing. Kalau kalian roda 2, GrabFood saja ya tinggal kalian baca pada bagian GrabFood saja. Nah, seperti itu ya, supaya tidak terlalu panjang. Kita bahas untuk yang GrabCar ataupun Grab yang kendaraan roda 4 ya. Nah, untuk kode etik umum mitra Grab ini, saya kira ini hampir sama kayak tadi ya. Untuk sanksinya juga pengakhiran hubungan kemitraan. Nah, pelanggaran ini adalah berkenaan dengan tindakan di luar norma kesopanan ya. Ini sama saja. Kita masuk ke modul berikutnya, yaitu tentang khusus bagi penyedia layanan Grab Protect. Ini juga hampir sama kayak tadi, tidak membawa dan menggunakan perlengkapan khusus. Ini hampir sama. Nah, kita masuk ke layanan GrabCar nih untuk jenis pelanggaran pertama. Tidak kooperatif dalam pengembalian barang penumpang yang tertinggal. Nah, jika kalian melakukan tindakan seperti ini, nah ini juga kalian harus berhati-hati ya membangun komunikasi dengan penumpang ataupun customer. Jika kita salah berbicara, mungkin interpretasi dari customer ataupun penumpang juga berbeda dan itu bisa jadi menimbulkan pelaporan ya. Nanti kalian kalau terindikasi melakukan pelanggaran seperti ini, sanksinya adalah pembekuan akun hingga barang dikembalikan. Anda harus datang ke kantor Grab ya. Nah, kalian harus berhati-hati ya tentang pelanggaran ini. Oke, kita lanjut. Di sini ada pelanggaran beratnya, identitas kendaraan, plat nomor atau jenis kendaraan yang digunakan berbeda. Ini hampir sama kayak tadi ya. Kalian untuk pelanggaran nomor 1 dan nomor 2 ini, kalian menggunakan kendaraan di luar dengan informasi kendaraan yang ada di aplikasi kalian. Kalian harus berhati-hati ya. Lalu selanjutnya yaitu pelanggaran sangat berat menggunakan akun yang terdaftar atas nama orang lain. Nah, ini juga sanksinya juga lumayan berat ya. Oke, kita lanjut ke modul selanjutnya yaitu pelanggaran sangat berat. Nah, pelanggaran sangat berat ini yang pertama contohnya menggunakan akun yang terdaftar atas nama orang lain. Nah, sanksi terberatnya adalah kalian bisa pengakhiran hubungan kemitraan pada kondisi kecelakaan lalu lintas seperti yang tadi ya. Nah, itu tadi ya untuk beberapa contoh pelanggaran ataupun kode etik ataupun hal-hal yang tidak boleh kalian lakukan yang dicanangkan oleh pihak Grab-nya. Lalu di bagian bawahnya lagi ada Grab Rental dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kalian baca secara mandiri ya, kalian sesuaikan dengan jenis layanan yang sedang kalian gunakan. Misalkan kalian hanya Grabbag saja dan Grabbag-nya layanannya hanya food saja, ya kalian sesuaikan. Kalian baca saja kode etiknya tentang layanan yang sedang kalian jalankan. Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa dengan kita paham ataupun sedikit tahu tentang norma-norma ataupun kode etik yang dicanangkan oleh pihak Grab-nya, kita bisa lebih berhati-hati pada saat menjalankan layanan ya, baik pada saat pengantaran makanan maupun pengantaran penumpang. Sehingga kita bisa sedikit mengantisipasi dengan sanksi-sanksi yang bisa kita dapatkan ya. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya pada video kali ini. Semoga bisa memberikan informasi sedikit nih bagi teman-teman sehingga teman-teman bisa paham tentang kode etik Grab. Terima kasih sudah menonton. See you next video.